Aku tak menyangka perjalanan pulang ke kampung halaman bisa mengubah segalanya begitu cepat. Halo, namaku Dewi, aku berusia 25 tahun. Sudah hampir 5 tahun aku meninggalkan kampung halaman kecilku di sebuah desa di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Hidupku sejak pindah ke Jakarta selalu sibuk dan penuh tekanan, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Ketika kakekku mengundangku untuk menginap beberapa hari di rumah tua keluarga kami, aku merasa ini kesempatan sempurna untuk melepas penat dan mengingat kembali akar kehidupanku. Perjalanan dari Jalan Raya Solo menuju desa kecil kami di lereng gunung terasa lebih indah dari yang kuingat. Aroma tanah basah setelah hujan menyelinap masuk ke dalam mobil, dan pohon-pohon jati tinggi bergoyang lembut tertiup angin pagi. Rasanya seperti menyambutku dengan pelukan alam yang hangat, menghapus semua lelah yang menumpuk selama bertahun-tahun di kota. Sesampainya di depan rumah kayu tua bernuansa Jawa, aku melihat beberapa perubahan kecil. Ket rumah yang dulu kusam kini tampak baru dan segar, sementara bunga-bunga di pekarangan bermekaran dengan warna-warni cerah yang membuat hati ini semakin rindu suasana kampung. Namun, satu hal yang tak berubah, atau malah bertambah, adalah sosok itu, Arga. Dia berdiri di samping gudang kayu dengan topi caping miring menutupi wajahnya, tangan memegang alat pertanian yang aku sendiri tak tahu namanya. Saat melihatku, senyum lebarnya merekah, dan langkahnya melambat mendekat dengan gaya santai yang selalu membuatku merasa nyaman saat kecil dulu. Dewi, sapanya hangat sambil mengangkat tangan, lalu menarikku ke dalam pelukan erat yang membuatku terkejut sekaligus merasa aman. Arga, yang dulu teman bermain masa kecilku, kini sudah menjadi pria dewasa dengan kulit coklat kemerahan yang menandakan keseharian di bawah terik matahari sawah dan rambut hitamnya yang dipotong rapi. Kamu sama saja, ya? Dia menyeringai sambil mengedipkan mata. Tapi kayaknya bawa aura Jakarta, nih. Aku tertawa canggung. Ah, Arga, kamu saja yang lebay. Aku cuma sedikit lelah kali ini. Lelah? Apa cewek kota kayak kamu bisa capek? Dia pura-pura kaget. Kerja terus, ya? Kurang lebih begitu, jawabku pelan, berusaha menghindari pembicaraan tentang deadline dan rapat yang menyiksa di kantor. Tapi sekarang aku di sini untuk santai. Ya udah, santai aja, katanya sambil menepuk bahuku dengan ramah. Ayo, aku tunjukin perubahan di sini. Kami berjalan menyusuri sawah dan halaman luas yang dulu sering kami jelajahi. Arga dengan antusias bercerita tentang pagar baru yang dibangun, kandang sapi yang kini lebih besar, dan seekor anak sapi bernama Jaya yang baru lahir dan sudah tampak kuat. Jaya ini jadi bintang baru di kandang, katanya sambil menunjuk anak sapi yang sedang mengunyah rumput dengan lincah. Dia punya cara sendiri bikin semua orang jatuh hati. Aku tersenyum dan mendekat, mengamati si kecil yang tampak ceria tapi malas-malasan menyusu. Dia lucu, tapi kayaknya nggak terlalu rajin, ya? Jangan bilang gitu, dia pura-pura tersinggung. Nanti aku ajak dia ke induknya biar minum susu. Kami berjalan menuju kandang sapi, dan anak sapi itu mengikuti kami dengan langkah canggung tapi penuh semangat, seolah tahu kemana harus pergi. Aku merasa hangat melihat betapa mudahnya Jaya mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Percakapan kami mengalir alami, penuh tawa dan kenangan masa kecil yang menghangatkan hati. Saat matahari mulai terbenam, kami berhenti di sebuah bukit kecil yang menghadap ke hamparan sawah luas. Langit berubah warna menjadi jingga keemasan, dan angin sepoi-sepoi mengacak rambutku yang tergerai. Masih ingat tempat ini? Tanya Arga, menunjuk ke arah bukit. Dulu kita sering main di sini. Aku mengangguk sambil tersenyum, mengenang saat dia terpeleset dan terguling ke bawah bukit hingga tertawa terbahak-bahak. Dia ikut tertawa pelan, lalu berkata dengan suara lembut, "Senang kamu kembali, Dewi." Rasanya semua jadi lengkap lagi. Aku menatapnya, terkejut dengan ketulusan itu.
jantungku berdegup kencang, dan seketika waktu seakan berhenti. Arga menunduk, lalu tersenyum, dan aku merasa di rumah, di tempat yang selama ini kucari. Saat itu, aku sadar bahwa kunjungan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sesuatu yang lebih dari sekadar nostalgia. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Aku masih ingat betapa hangatnya udara sore itu saat Arga mengajakku berjalan perlahan kembali ke rumah utama keluarga kami. Langkah kami menyusuri jalan setapak yang berkelok di antara hamparan sawah mengingatkanku pada masa kecil, tapi ada sesuatu yang berbeda kini. Ada getaran kecil di udara, sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ketika kami sampai di halaman depan, aku memperhatikan ada perubahan lain yang tak kalah mencolok, gudang baru yang berdiri kokoh di sebelah kandang sapi lama. Ini gudang baru kami, kata Arga sambil tersenyum bangga. Dulu gudang lama mulai lapuk, jadi kami bangun yang baru. Nggak besar, tapi cukup buat menyimpan alat dan hasil panen. Aku penasaran dan mengikutinya masuk ke dalam gudang itu. Di dalamnya, segala sesuatu tampak rapi dan terorganisir. Dindingnya terbuat dari kayu jati yang baru dilapisi pernis, dan di sana-sini tergantung alat-alat pertanian yang bersih dan terawat dengan baik. Ada aura modern yang bercampur dengan kehangatan suasana desa. Lihat ini, Arga menunjukkan sebuah alat baru yang aku sendiri tidak tahu fungsi pastinya. Ini alat canggih buat ngolah tanah, jadi kerjaan di sawah jadi lebih mudah. Aku tak bisa menahan kekagumanku. Betapa jauh perubahan yang terjadi di sini sejak aku terakhir kali pulang. Tapi di balik semua itu, kehadiran Arga membuat segalanya terasa akrab dan menenangkan. Ada sesuatu dalam cara dia memperhatikan setiap detail, dan bagaimana dia berbicara tentang masa depan dengan penuh harapan. Setelah berkeliling gudang, kami kembali ke rumah. Di ruang tengah, meja kayu besar menanti dengan teko kopi hangat yang baru saja diseduh. Aroma kopi robusta yang pekat memenuhi ruangan, mengundangku untuk duduk dan menikmati sejenak. Aku menghirup aroma itu dalam-dalam, membiarkan kehangatannya meresap ke dalam tubuhku yang masih terasa lelah. Arga duduk di seberangku, dengan tatapan lembut yang membuatku merasa seperti gadis kecil yang dulu selalu dia lindungi. Sudah lama ya kita nggak duduk bareng begini, katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyum itu, berusaha menjaga percakapan agar tetap ringan. Selain bangun gudang baru, apalagi yang berubah di sini? Arga mengangguk pelan, memutar gelas kopi di tangannya. Banyak hal. Aku mulai ikut mengurus panen, belajar tentang manajemen pertanian yang lebih modern. Rasanya aku mulai menemukan tujuan hidupku di sini, bukan cuma sekadar meneruskan warisan keluarga. Aku mendengarkan dengan seksama, tergerak oleh ketulusan kata-katanya. Rasanya, di balik kesederhanaan hidup di desa ini, ada kedalaman yang sulit ditemukan di kota besar. Ada ikatan dengan tanah, dengan kehidupan, yang membuat segalanya terasa bermakna. Kalau kamu gimana? Arga bertanya, menatapku penuh perhatian. Kamu masih betah di Jakarta? Aku menghela napas, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang selama ini kupendam. Kadang aku merasa lelah, Arga. Semua tuntutan di sana bikin aku lupa siapa aku sebenarnya. Aku rindu ketenangan seperti ini, tapi juga takut kehilangan semua yang sudah aku bangun. Dia mengangguk mengerti, kemudian dengan suara lembut berkata, mungkin kamu butuh waktu untuk menemukan kembali apa yang benar-benar kamu inginkan. Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu dalam tatapan Arga yang membuatku percaya bahwa aku tidak sendirian, bahwa mungkin di sini aku bisa menemukan kembali diriku yang hilang. Percakapan kami terhenti sejenak ketika terdengar suara langkah kaki dari teras depan. Kami berdua saling berpandangan, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang akan mengubah malam ini. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, dan saat itu aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Saat langkah kaki itu semakin mendekat, aku menahan napas.
Suara pintu depan yang terbuka pelan-pelan membuat suasana menjadi tegang sekaligus penuh harap. Dari balik tirai jendela, kulihat sosok yang sudah lama ku kenal, kakekku, Pak Harjo. Topi capingnya yang sudah usang dan senyum hangatnya selalu mampu menciptakan rasa aman di hatiku. Kamu di sini, Dewi? Suaranya mengalun lembut, penuh perhatian seperti biasa. Aku berusaha membalas dengan nada santai, iya, Pak. Lagi ngobrol-ngobrol sama Arga. Aku sengaja menegakkan punggung, mencoba menyembunyikan detak jantung yang makin deras. Pak Harjo melangkah masuk ke ruang tengah. Matanya yang cerah menatap kami bergantian. Bagus, bagus. Kalian berdua sudah lama nggak ketemu, ya? Katanya sambil mengusap-usap janggut putihnya. Suasana menjadi hangat, tapi aku tetap merasakan ada sesuatu yang belum terucapkan di antara aku dan Arga. Ini kopi buat kalian. Kakek menaruh cangkir di depan kami sambil tersenyum. Aku menghirup aroma kopi yang hangat dan kuat, merasa sedikit tenang walau pikiranku masih berkelana. Arga membalas senyum kakek, tapi aku bisa melihat ada ketegangan samar yang tersembunyi di balik matanya. Percakapan kami mengalir ringan, membahas rencana panen dan perbaikan kandang, namun aku tak bisa lepas dari perasaan aneh yang menyelimuti ruang itu. Setiap kali aku dan Arga bertukar pandang, seolah ada gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Aku tahu, ada sesuatu yang kami berdua ingin ungkapkan, tapi takut mengubah suasana. Ketika kakek pamit untuk beristirahat, aku menghela napas panjang. Akhirnya dia pergi juga, bisikku pelan sambil tersenyum gugup. Arga mendekat, menggeser kursinya lebih dekat ke tempatku duduk. Kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan suara rendah dan penuh perhatian. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Iya, cuma sedikit gugup. Rasanya seperti ada beban yang harus segera kita bicarakan. Matanya menatapku dalam-dalam, penuh harapan dan keraguan sekaligus. Kalau kamu siap, aku juga. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, kami mulai membuka hati. Aku merasa seperti menapaki jalan yang selama ini tertutup kabut. Kata-kata yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya mengalir dengan lancar, mengikis jarak yang terbentuk selama aku jauh dari desa ini. Arga bercerita tentang kerinduannya yang mendalam, tentang keinginannya untuk tidak hanya menjaga tanah keluarga, tapi juga menjaga orang-orang yang berarti baginya. Aku pun membagikan rasa lelah dan kebingunganku tentang hidup di kota yang serba cepat dan penuh tekanan. Sambil berpegangan tangan, kami menyadari bahwa perasaan lama yang dulu sempat terpendam kini kembali menyala dengan intensitas yang tak terduga. Ada harapan baru, tapi juga ketidakpastian yang harus kami hadapi bersama. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuat kami terkejut. Aku melirik ke arah pintu, bertanya-tanya siapa yang datang di saat malam seperti ini. Lampu di luar berpendar samar, dan bayangan seseorang tampak berdiri menunggu. Arga dan aku saling berpandangan, hati kami berdegup kencang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang datang di tengah malam itu dan mengapa? Semuanya seolah baru saja dimulai, dan kisah ini belum selesai. Ketukan di pintu itu terdengar sekali lagi, lebih pelan tapi penuh arti. Aku berdiri perlahan, masih membungkus tubuh dengan selimut tipis yang kugunakan sebagai penghangat malam. Arga mengikutiku dengan langkah tenang, matanya menatapku penuh kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Rasanya seperti detik-detik itu membeku dalam waktu, menunggu sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku berjalan menuju pintu, membuka perlahan dan di baliknya berdiri sosok yang kukenal baik, Lila, sahabat masa kecilku. Pakaian kasualnya yang sederhana dengan warna pastel membuatnya tampak anggun. Rambut panjangnya yang dibiarkan terurai menambah kesan lembut pada wajahnya. Namun, di balik senyum tipis itu, aku menangkap bayangan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Dewi, aku minta maaf datang malam-malam begini, katanya dengan suara pelan dan sedikit gemetar. Aku butuh bicara, ini penting. Aku mengangguk, mempersilakannya masuk. Arga berdiri di belakangku,
menatap Lila dengan tatapan waspada tapi sopan. Kami duduk di ruang tamu yang remang-remang, dan aku merasakan suasana mendadak berubah. Lila menghela napas panjang, kemudian mulai bercerita tentang sesuatu yang selama ini ia pendam jauh di dalam hati. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku nggak bisa diam saja lagi. Aku ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Arga. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku menatap Arga yang tiba-tiba tampak kaku, matanya sedikit menyorot tajam ke arah Lila. Apa maksudmu, Lila? Tanyaku dengan suara pelan, berusaha menahan rasa penasaran dan kekhawatirannya membuncah. Lila menelan ludah sebelum melanjutkan. Dulu, sebelum kamu pergi ke Jakarta, Arga pernah melalui masa-masa sulit. Ada kejadian yang dia tutupi dari semua orang, termasuk aku. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku merasa kamu berhak tahu, terutama sekarang kalian berdua dekat lagi. Aku hampir tak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Selama ini aku hanya mengenal Arga sebagai pria sederhana dan tulus yang selalu ada untukku. Tapi kini, ada bayangan gelap yang muncul dari masa lalunya, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Arga akhirnya angkat bicara, suaranya pelan tapi tegas. Dewi, aku nggak pernah ingin menyembunyikan apapun darimu, tapi aku takut kamu akan menilai aku berbeda. Dia menarik napas dalam-dalam. Ada waktu ketika aku membuat kesalahan besar yang hampir merusak segalanya. Aku ingin kamu tahu itu dari aku, bukan dari orang lain. Aku terdiam, mencoba menyerap semua informasi yang baru saja kudengar. Rasanya dunia yang kubangun selama ini mulai goyah, tapi aku juga merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kisah kelam masa lalu. Lila menatap kami berdua dengan mata penuh harap. Aku bukan datang untuk menghancurkan hubungan kalian, tapi aku ingin kalian jujur satu sama lain. Karena aku percaya, kalau ada cinta yang tulus, semuanya bisa dilewati. Malam itu berubah menjadi titik balik yang tak terduga. Di balik kehangatan dan kerinduan, ada bayangan yang harus kami hadapi bersama. Aku tahu, kisah kami belum berakhir, dan rahasia masa lalu Arga bisa jadi kunci untuk membuka masa depan yang sebenarnya. Namun, pertanyaannya tetap menggantung di udara. Sejauh mana aku bisa menerima masa lalunya? Dan apakah cinta kami cukup kuat untuk melawannya? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu saatnya terungkap. Jantungku berdebar tak menentu saat Arga mulai membuka cerita yang selama ini tertutup rapat. Suaranya rendah, seraya menatap mataku dengan tulus. Dewi, aku pernah membuat kesalahan besar beberapa tahun lalu. Kesalahan yang hampir menghancurkan hidupku dan keluargaku. Aku merasakan ketegangan menyelimuti ruangan, tapi juga ada kejujuran yang membuat hatiku bergetar. Dia melanjutkan, waktu itu aku terlibat dalam sebuah proyek pertanian yang gagal total. Aku meminjam uang dari orang-orang di desa, berharap bisa memperbaiki keadaan, tapi semuanya malah jadi berantakan. Hutang itu membuat aku merasa terjebak dan malu. Aku tidak ingin kamu tahu karena takut kamu akan menilai aku berbeda. Aku terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari bibirnya. Rasanya seperti menyusun potongan puzzle yang selama ini kusembunyikan sendiri. Arga yang kukenal bukan hanya pria sederhana yang kukagumi, tapi juga seseorang yang pernah jatuh dan berjuang bangkit dari kesalahannya. Lila duduk di sampingku, matanya memancarkan pengertian dan dukungan. Aku tahu ini berat, tapi aku yakin kalian bisa melewati ini bersama, katanya lembut. Arga bukan orang yang sama seperti dulu. Dia sudah berusaha memperbaiki semuanya. Aku menatap Arga lebih dalam, mencari tanda bahwa dia benar-benar siap membuka lembaran baru bersamaku. Kenapa kamu tidak pernah cerita ini selama ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menghela napas panjang. Aku takut kehilanganmu, Dewi.
Aku tidak ingin kamu melihatku sebagai orang yang gagal. Tapi sekarang aku sadar, aku harus jujur kalau ingin kita punya masa depan. Hatiku campur aduk. Ada rasa sakit karena rahasia itu, tapi juga rasa bangga karena keberaniannya untuk terbuka. Aku menggenggam tangannya erat, seolah ingin memberinya kekuatan. Terima kasih sudah jujur, Arga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin kita jalani ini bersama. Malam itu, kami berbicara panjang tentang masa lalu, harapan, dan ketakutan. Aku merasa seperti menemukan bagian diriku yang hilang, dan juga memulai babak baru dalam hidup yang penuh tantangan dan cinta. Namun, saat aku menatap keluar jendela, bayangan gelap malam seakan menyimpan rahasia lain yang belum terungkap. Ada sesuatu yang masih tersembunyi di balik keheningan desa ini, sesuatu yang mungkin akan menguji cinta kami lebih dalam lagi. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap menghadapi semua itu? Dan apakah cinta kami mampu melawan segala rintangan yang akan datang? Jawaban itu masih menunggu di balik tirai malam yang gelap menyelimuti desa kecil kami. Malam itu, setelah pembicaraan panjang yang membuat hatiku berdebar sekaligus lega, aku memutuskan untuk beristirahat di kamar kecil yang selama ini menjadi tempat aku melepas lelah. Air hangat dari pancuran membelai kulitku, menghapus sisa penat perjalanan dan beban pikiran yang menggelayuti. Namun, meskipun tubuhku terasa segar, pikiranku masih berkecamuk, mengulang kembali kata-kata Arga tentang masa lalunya. Ketika aku berbaring di atas kasur kayu yang sederhana, suara jangkrik dan desir angin malam menjadi teman sunyi yang mengiringi lamunanku. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi sebuah ketukan lembut di pintu membuatku tersentak. Dengan hati-hati, aku membuka pintu dan melihat Arga berdiri di sana, wajahnya tampak cemas, tetapi juga penuh harap. Dewi, maaf mengganggu, suaranya lirih. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku tersenyum kecil dan mengangguk, lalu mempersilakan dia masuk. Kami duduk berdampingan di dekat jendela, menikmati sejuknya angin malam. Arga menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata dengan suara penuh perasaan, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Aku tahu ini semuanya baru dan mungkin membingungkan, tapi aku ingin kita jujur satu sama lain. Aku mengangguk pelan, merasakan detak jantung yang semakin cepat. Dia lalu mengulurkan tangannya, menggenggam tanganku dengan lembut. Dewi, aku tahu kita punya banyak hal yang harus dihadapi. Tapi aku ingin kita coba jalani semuanya bersama, apapun yang terjadi. Aku menatap matanya yang tulus dan merasa seolah ada kehangatan yang merambat ke seluruh tubuh. Saat itulah, dari kejauhan, terdengar suara samar seperti sesuatu yang bergerak di luar rumah. Kami berdua terdiam, mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin jelas, seperti langkah kaki yang berat dan perlahan mendekat. Jantungku berdegup kencang, dan aku merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Arga berdiri, memandang ke arah jendela dengan ekspresi serius. Siapa itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menggeleng, aku nggak tahu, tapi kita harus hati-hati. Aku merasakan campuran antara takut dan penasaran yang sulit dijelaskan. Kami berdua melangkah ke pintu depan, membuka perlahan dan mengintip keluar. Di bawah cahaya remang-remang, sosok seorang pria berdiri, wajahnya tertutup topi dan bayangan gelap. Dia membawa sesuatu yang tak bisa aku lihat jelas, tapi aura misteriusnya membuat bulu kuduku berdiri. Pria itu menatap kami tanpa berkata sepatah kata pun, kemudian perlahan mengangkat tangan, seolah memberi isyarat. Arga melangkah maju, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang terjadi. Aku berdiri di belakangnya, jantungku berdebar tak karuan. Saat pria itu membuka mulut hendak bicara, aku tahu malam ini bukan hanya tentang masa lalu dan perasaan yang baru diungkapkan. Ada rahasia lain yang menanti untuk terungkap, dan aku tak bisa mengabaikannya. Apa yang akan pria misterius itu katakan?
Apa kaitannya dengan Arga dan masa lalu yang selama ini tersembunyi? Semua pertanyaan itu menggantung di udara dingin malam itu, menciptakan ketegangan yang tak terelakkan. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Justru, malam ini baru saja dimulai. Malam itu, udara di sekitar rumah terasa begitu sunyi dan tegang, seperti menunggu sesuatu yang tak terduga. Aku berdiri di belakang Arga, merasakan detak jantungnya yang kencang, seolah kami berdua siap menghadapi apapun yang akan datang. Pria misterius itu tetap diam, menatap kami dengan mata yang sulit kubaca di bawah bayangan topinya. Ada apa sebenarnya? Suara Arga tegas, mencoba mengusir keheningan yang menekan. Pria itu menghela napas panjang, kemudian akhirnya berbicara dengan suara berat dan penuh arti. Aku datang bukan untuk berkelahi atau menimbulkan masalah. Aku membawa pesan dari masa lalu, pesan yang harus kalian dengar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mendengarkan. Arga mengangguk perlahan, mempersilakan pria itu melanjutkan. Dulu, ada hal yang terjadi di desa ini yang tak banyak orang tahu. Sebuah rahasia yang melibatkan keluargamu, Arga, dan juga masa depan kalian berdua. Suaranya bergetar, seolah beban yang diembannya sangat berat. Aku menatap Arga dengan penuh tanya, sementara dia sendiri tampak tegang tapi berusaha tetap tenang. Apa maksudmu? Apa rahasia itu? Suara Arga sedikit meninggi, tapi tetap terkendali. Pria itu melangkah maju, menyingkap sedikit topinya, memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka dan pengalaman hidup. Aku adalah saksi dari kejadian yang selama ini disembunyikan. Ada peristiwa yang bisa mengubah segalanya, dan aku bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Sementara pria itu mulai mengurai ceritanya, aku merasa dunia seolah berputar lebih cepat. Semua yang kukira aku ketahui tentang masa lalu, keluarga, dan bahkan tentang Arga, mulai goyah dan berubah bentuk. Bagaimana mungkin satu rahasia bisa mengguncang fondasi kehidupan kami yang selama ini kukira stabil? Arga memandangku dengan mata yang penuh ketakutan dan harapan sekaligus. Aku tahu, apapun yang akan kami hadapi, aku tak ingin menghadapinya sendirian. Kami berdua saling menggenggam tangan, mencari kekuatan dalam kehadiran satu sama lain. Ketika pria itu mengakhiri ceritanya, aku merasakan keheningan yang berat menyelimuti malam. Semua kata-katanya meninggalkan bekas yang dalam, membuka jalan untuk pertanyaan baru dan tantangan yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Aku menatap langit malam yang gelap, bintang-bintang yang biasanya memberi harapan kini tampak redup dan jauh. Aku tahu, keputusan yang harus kami ambil setelah ini akan menentukan arah hidup kami selanjutnya. Apakah kami akan bersama melewati badai atau terpisah oleh rahasia yang mengancam? Dalam hati, aku berbisik, apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Malam itu bukan hanya akhir dari sebuah bab, tapi awal dari kisah yang jauh lebih rumit dan mendalam. Dan aku siap untuk menjalani setiap detiknya bersama Arga. Udara malam itu terasa berat, seolah beban rahasia yang baru terungkap menggantung di antara kami. Aku dan Arga berdiri berdampingan, tangan kami erat tergenggam, mencoba menahan gelombang emosi yang bergulung dalam dada. Pria yang baru saja mengungkapkan kisah kelam itu menatap kami dengan mata penuh penyesalan, lalu melangkah mundur, menyerahkan ruang bagi kami untuk menyerap kebenaran yang baru saja tersingkap. Cerita yang dia bagi bukan hanya tentang masa lalu keluargaku, tapi juga tentang intrik dan pengkhianatan yang pernah terjadi di desa ini, hal-hal yang tak pernah kuduga ada di balik ketenangan kampung yang kuanggap rumah. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan getar di hati yang bercampur antara sedih, marah, dan bingung. Arga menarik napas panjang, suaranya bergetar ketika berkata, "Dewi, aku tahu ini sulit, tapi aku berjanji akan menghadapi semuanya denganmu. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan ini bukan akhir dari cerita kita." Aku menatapnya, melihat ketulusan dan keberanian yang selama ini kurindukan.
Aku juga ingin percaya, Arga. Tapi rahasia sebesar ini, aku takut akan apa yang mungkin terjadi. Dia menggenggam tanganku lebih erat, kita tidak sendiri. Kita punya satu sama lain, dan itu yang paling penting. Langit malam mulai berubah. Sedikit demi sedikit cahaya bintang menembus gelapnya awan. Suasana yang tadi penuh ketegangan kini berubah menjadi harapan yang samar tapi nyata. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan, tapi aku merasa kuat karena ada Arga di sisiku. Sambil menatap ke kejauhan, aku bertanya dalam hati, apakah cinta kami cukup untuk melewati badai yang datang? Rahasia yang terungkap malam ini bukan hanya menguji kami, tapi juga membuka pintu menuju masa depan yang tak terduga. Ketika kami melangkah kembali ke dalam rumah, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda, sebuah awal baru yang penuh misteri dan janji. Aku tahu, kisah ini belum selesai. Malah, baru saja dimulai dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang bersama dia. Aku berdiri di ambang pintu rumah, menatap gelapnya malam yang mulai menyelimuti desa kami. Suara jangkrik dan desir angin yang biasanya menenangkan malam itu kini terasa berbeda, seperti bisikan rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Arga berdiri di sampingku, bahunya menyentuh lenganku dengan lembut, memberi kekuatan yang aku butuhkan. Meski begitu, pikiranku masih berkecamuk. Rahasia yang baru saja kami dengar seolah membuka pintu ke dunia yang selama ini tersembunyi, membuatku bertanya-tanya apalagi yang belum ku ketahui tentang masa lalu keluarga kami, tentang Arga, dan tentang desa kecil ini sendiri. Kamu yakin kita bisa melewati ini semua? Tanyaku lirih, menoleh ke arah Arga. Dia menatapku dengan mata penuh keyakinan. Aku yakin, Dewi. Selama kita bersama, tidak ada yang tidak bisa kita hadapi. Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih berat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang cepat mendekat. Aku menegang, sementara Arga langsung bergerak ke arah pintu, bersiap menyambut siapapun yang datang. Seorang pria muda muncul dari kegelapan, wajahnya penuh kecemasan dan napasnya terengah-engah. Maaf mengganggu, katanya tergesa-gesa. Tapi kalian harus tahu, ada sesuatu yang tidak boleh kalian abaikan. Rahasia itu lebih dalam dan berbahaya dari yang kalian kira. Aku dan Arga saling berpandangan, ketegangan kembali merayap naik. Apa maksudmu? Tanya Arga dengan suara tegas. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari dalam jaketnya, menyerahkannya kepada Arga. Ini bukti yang bisa mengubah segalanya. Hati-hati, bukan hanya tentang masa lalu, tapi masa depan kalian juga terancam. Detik-detik itu terasa seperti berdetak lebih cepat, udara seolah menjadi semakin berat. Aku merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuh, campuran antara takut, penasaran, dan harapan yang saling bertarung. Apakah kami siap menghadapi kebenaran yang lebih gelap dan rumit? Ataukah ini akan menghancurkan segalanya yang telah kami bangun? Aku menggenggam tangan Arga erat, merasakan kehangatan yang menguatkan. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, ya? Bisikku pelan. Dia mengangguk, matanya penuh tekad. Bersama sampai akhir malam itu, di bawah langit yang penuh misteri, kami berdiri di ambang bab baru dalam hidup kami. Sebuah perjalanan yang penuh rahasia, cinta, dan tantangan yang belum pernah kami bayangkan. Dan aku tahu, kisah ini baru saja memasuki babak paling mendebarkan. Gelap malam di desa itu semakin pekat, namun hatiku berdebar tidak seperti biasanya. Ada campuran antara takut dan penasaran yang sulit kuhentikan. Amplop lusuh itu masih tergenggam erat di tangan Arga, seolah berisi beban yang tak bisa kami abaikan. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apa isi surat yang mungkin akan mengubah segalanya. Arga menelan ludah, lalu dengan hati-hati membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas yang penuh dengan catatan dan foto-foto lama. Aku meraih salah satu foto, memperhatikan wajah yang sudah lama tidak kulihat, orang yang pernah menjadi bagian dari keluarga kami,
namun kini menjadi bayangan misterius dalam cerita yang selama ini tersembunyi. Ini apa maksudnya? Tanyaku dengan suara bergetar. Arga menghela napas panjang, matanya menatapku dengan penuh keseriusan. Ini bukti bahwa ada orang yang selama ini berusaha menyembunyikan sesuatu tentang keluargaku. Sesuatu yang bisa mengancam kita semua. Kami berdua duduk di ruang tamu, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang tiba-tiba muncul dari masa lalu. Kata-kata pria itu terus terngiang di telingaku. Rahasia itu lebih dalam dan berbahaya dari yang kalian kira. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang belum reda. Tak tahu kemana arah anginnya. Arga menggenggam tanganku erat, memberikan rasa aman yang aku perlukan. Dewi, aku nggak mau kehilangan kamu. Kita harus berani menghadapi ini bersama. Aku menatap matanya, melihat ketulusan dan keberanian yang selama ini kurindukan. Aku juga nggak mau menyerah, Arga. Kita jalani ini bersama, apapun risikonya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Aku dan Arga saling berpandangan, lalu dengan waspada membuka pintu. Di sana berdiri seorang wanita tua dengan mata yang penuh rahasia dan senyum yang sulit ditebak. Aku dengar kalian sedang mencari kebenaran, katanya pelan. Aku punya sesuatu yang harus kalian ketahui. Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Wanita itu membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang, tapi penuh arti. Ini milik keluargamu, Dewi. Di dalamnya ada jawaban yang selama ini kalian cari. Aku meraih kotak itu dengan tangan gemetar, dan saat membuka tutupnya, seolah seluruh hidupku berubah seketika. Di dalam kotak itu terdapat surat-surat lama, barang-barang kecil, dan sebuah buku harian yang berdebu. Aku tahu, apapun yang tertulis di sana akan mengungkap misteri yang selama ini tersembunyi. Namun, aku juga tahu, membuka halaman-halaman itu berarti aku harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin tak pernah kubayangkan. Arga menggenggam tanganku lebih erat, dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan menghadapi ini sendirian. Malam itu, kami berdiri di ambang pintu masa lalu dan masa depan, dengan cerita yang belum selesai dan janji untuk menjalani semuanya bersama. Apa isi buku harian itu? Rahasia apa lagi yang menunggu untuk terungkap? Dan apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semua itu? Semua pertanyaan itu menggantung di udara malam yang dingin, menanti jawabannya.